Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fitri Salsabila dengan NPM B1A021385. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai psikologi abnormal. Apa itu psikologi abnormal? Psikologi abnormal merupakan salah satu cabang dari psikologi yang berkaitan dengan deskripsi, penyebab, dan penanganan pola perilaku abnormal. Sedangkan, perilaku abnormal sendiri dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma, budaya, dan situasi yang ada di masyarakat di tempat mereka tinggal. Ada beberapa hal yang dapat menjadi kriteria suatu perilaku dapat dikategorikan sebagai perilaku abnormal. Yang pertama, damage atau kerusakan, yang sifatnya individual sama seperti seorang remaja yang memotong rambut dan sebagainya sehingga nampak eksklusif sebagai akibat dari kejenuhan, kesesalan, dan ketidaknyamanan diri. Yang kedua, perilaku yang membuat perasaan atau alam individual menderita. Misalnya, ada rasa sakit hati dan depresi yang dirasakan orang ketika menjalani kehidupan dan melaksanakan apa yang menjadi tugasnya atau melaksanakan apa yang dikehendaki orang. Yang ketiga, perilaku yang secara berat atau serius diintervensi khususnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti seseorang yang memiliki fobia yang ekstrim terhadap berbagai macam objek ataupun suatu keadaan. Dan yang terakhir adalah karakteristik yang mengindikasikan bahwa individu telah kehilangan sentuhan realitas dan tidak dapat mengendalikan perilaku serta pikirannya, seperti yang terjadi dalam gangguan skizofrenia. Berikut ini adalah beberapa contoh dari perilaku abnormal. Yang pertama, depresi. Yang kedua, gangguan bipolar. Yang ketiga, gangguan kecemasan. Yang keempat, autisme. Yang kelima, gangguan obsesif kompulsif atau biasa dikenal dengan OCD. Keenam, gangguan mood. Yang ketujuh, skizofrenia. Dan yang kedelapan adalah gangguan kepribadian. Pada video kali ini, saya akan membahas lebih lanjut mengenai gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Gangguan kecemasan atau anxiety disorder merupakan suatu gangguan yang memiliki ciri kecemasan atau ketakutan yang tidak realistik, irasional, dan tidak dapat secara intensif ditampilkan dalam cara-cara yang jelas. Menurut Lazarus, kecemasan tersebut memiliki beberapa bentuk. Yang pertama, state anxiety, di mana kecemasan sebagai suatu reaksi terhadap situasi tertentu. Apabila situasi tersebut selesai, maka kecemasan yang dialami akan ikut menghilang. Yang kedua adalah trait anxiety, di mana kecemasan yang menetap pada diri seseorang dan biasanya terus ada di dalam diri si penderita karena adanya sifat pencemas pada penderita. Sedangkan untuk tingkatan kecemasannya sendiri, menurut Townsend, kecemasan itu memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama, kecemasan ringan, di mana ketegangan terjadi sehari-hari yang membuat seseorang menjadi waspada. Yang kedua, kecemasan sedang, berpusat pada masalah yang penting dan mengesampingkan yang lainnya. Yang ketiga, kecemasan berat, cenderung memusatkan pada suatu yang terperinci dan spesifik. Dan yang keempat adalah panik, ketakutan yang berlebihan, dan teror karena mengalami sesuatu yang tidak dapat dikendalikan. Berikut adalah beberapa macam-macam gangguan kecemasan. Yang pertama, separation anxiety, di mana rasa takut muncul akan suatu perpisahan dari orang terdekat. Yang kedua, adanya gangguan fobia, rasa takut yang muncul secara berlebihan terhadap suatu situasi atau objek nyata. Contohnya, adanya rasa fobia terhadap ketinggian ataupun terhadap suatu ruangan yang sempit. Ketiga, generalized anxiety disorder, di mana kecemasan timbul akibat sesuatu yang tidak realistik dan tidak memiliki situasi yang spesifik. Yang keempat, gangguan panik, di mana timbulnya serangan panik secara tiba-tiba tanpa adanya stimulus tertentu. Yang kelima, post-traumatic stress disorder atau bisa disingkat sebagai PTSD, yaitu gangguan kecemasan akibat pengalaman traumatik yang dialami oleh penderita. Contohnya seperti korban yang mengalami pemerkosaan.
Dan yang terakhir adalah agorafobia, yaitu rasa takut yang muncul jika seseorang berada di tempat yang terbuka dan ramai. Gangguan kecemasan ini biasanya juga dapat menimbulkan banyak gejala-gejala fisik, seperti detak jantungnya cepat, nafas tersengal, kehilangan nafsu makan, badan gemetar, dan lain sebagainya. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai psikologi abnormal. Sampai jumpa kembali teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.